Niat hati memberi kejutan, aku justru gemetar hebat saat melihat suamiku terlelap memeluk wanita lain di ranjang kami. Aku pergi tanpa suara, namun teror baru dimulai saat ponselku bergetar histeris. Bukan minta maaf, suamiku justru berteriak ketakutan, "Jangan nyalakan mobilmu. Remnya sudah dipotong." Wanita di sebelahku ini sebenarnya? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bandara Soekarno-Hatta malam itu terasa lebih sibuk dari biasanya, seolah semua orang sedang berlomba dengan waktu. Namun bagi Soraya, waktu seakan melambat. Ia berdiri di dekat conveyor belt, menunggu koper silver miliknya muncul, sambil sesekali melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Soraya tersenyum tipis. Lelah yang mendera tubuhnya setelah 3 hari maraton rapat di Surabaya, seolah menguap begitu saja. Seharusnya, ia baru pulang besok sore. Jadwal tiketnya sudah tertulis jelas, penerbangan pukul 4 sore. Namun, negosiasi proyek properti yang ia tangani berjalan jauh lebih mulus dari dugaan. Klien menandatangani kontrak 1 hari lebih cepat. Teman-temannya mengajak merayakan kesuksesan itu dengan makan malam mewah di pusat kota Surabaya, tapi Soraya menolak. Di kepalanya hanya ada satu nama, Bimo. "Maaf ya, aku mau pulang duluan. Mau kasih kejutan buat orang rumah," tolak Soraya halus saat rekan kerjanya memaksa. Kejutan. Satu kata itu membuat adrenalin Soraya terpompa. Ia membayangkan wajah Bimo. Suaminya itu pasti sudah tidur sekarang. Bimo bukan tipe orang yang begadang jika tidak ada pertandingan bola penting. Soraya membayangkan dirinya menyelinap masuk ke dalam selimut, memeluk punggung suaminya, dan membisikkan, "Aku pulang," tepat di telinganya. Bimo pasti akan terlonjak kaget, lalu tertawa dengan suara beratnya yang khas, dan memeluknya erat. "Mbak, taksinya sudah siap." Suara petugas bandara membuyarkan lamunan Soraya. Soraya mengangguk, menyeret kopernya menuju taksi biru yang sudah menunggu. Langit Jakarta yang pekat menyambutnya. Di dalam taksi, ia menyandarkan kepala ke jendela. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Bimo, dikirim 2 jam yang lalu saat Soraya masih di udara. "Fram, Mas Bimo, sayang, besok jadi landing jam 4 sore kan? Nanti aku jemput ya. Jangan capek-capek. Love you." Hati Soraya menghangat membaca pesan itu. Bimo selalu begitu. Perhatian, manis, dan bisa diandalkan. 5 tahun pernikahan mereka berjalan nyaris sempurna. Tentu ada pertengkaran kecil soal handuk basah di kasur atau lupa mematikan lampu kamar mandi, tapi tidak ada yang fatal. Bimo adalah rumah ternyaman bagi Soraya, tempat ia pulang dari kerasnya dunia bisnis properti yang ia geluti. "Lewat tol saja ya, Pak. Biar cepat," kata Soraya pada sopir taksi. "Siap, Bu." Kelihatannya buru-buru banget. "Mau ketemu keluarga ya?" tanya sopir itu ramah, mencoba memecah keheningan. "Iya, Pak. Suami saya tidak tahu saya pulang malam ini." "Mau kasih kejutan?" jawab Soraya. Sopir itu tertawa kecil. "Wah, pasti senang suaminya, Bu. Jarang-jarang istri pulang dinas lebih cepat." Soraya ikut tersenyum. "Ya, Bimo pasti senang." Ia merogoh tasnya, memastikan kotak kecil berisi jam tangan limited edition yang ia beli di butik bandara masih ada di sana. Hadiah kecil untuk suami yang sudah sabar ditinggal dinas setiap bulan. Jalan tol cukup lengang. Lampu-lampu jalan berkelebatan seperti garis cahaya yang tak putus. Soraya memejamkan mata sejenak, membiarkan dengkuran halus mesin mobil meninabobokan kecemasannya. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyusup di ulu hatinya. Bukan rasa sakit, tapi lebih seperti firasat yang membuat perutnya tidak nyaman. Ia menepisnya. Mungkin ia hanya lapar, atau terlalu banyak minum kopi saat menunggu boarding tadi. Tak terasa, taksi sudah memasuki area perumahan mereka di kawasan Jakarta Selatan. Kompleks itu tenang, hanya ada 1-2 satpam yang berjaga di pos ronda. Soraya meminta sopir berhenti tepat di depan pagar rumah bernomor 8B. "Terima kasih, Pak. Kembaliannya ambil saja," ujar Soraya sambil menurunkan koper. Taksi berlalu,
meninggalkan Soraya sendirian di depan gerbang rumahnya yang megah namun gelap. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam yang lembab. Tidak ada yang tahu bahwa langkah kakinya malam ini akan membawanya pada kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Soraya berdiri di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Rumah 2 lantai bergaya minimalis tropis itu tampak tidur lelap. Lampu teras menyala redup, memberikan bayangan panjang pada tanaman Kamboja di sudut halaman. Garasi tertutup rapat. Mobil SUV Bimo pasti ada di dalam. Dengan pelan, Soraya mendorong pintu kecil di sisi gerbang. Biasanya, pintu ini dikunci ganda dari dalam jika sudah lewat jam 10 malam. Soraya sudah menyiapkan kunci cadangannya, tapi tangannya terhenti di udara. Pintu itu berderit pelan saat didorong. Tidak terkunci. Kening Soraya berkerut. Tumben, batinnya. Bimo adalah orang yang sangat teliti soal keamanan. Ia yang selalu cerewet mengingatkan Soraya untuk mengunci pintu, bahkan mengeceknya 3 kali sebelum tidur. Kenapa malam ini pintu gerbang tidak dikunci? Mungkin Bimo lupa karena terlalu lelah? Atau mungkin ia baru saja keluar sebentar ke minimarket dan lupa mengunci lagi? Soraya mencoba berpikir positif. Ia masuk, menyeret kopernya di atas paving block dengan cara diangkat sedikit agar roda koper tidak menimbulkan suara gaduh. Ia tidak ingin surprise-nya gagal hanya karena suara roda koper. Sampai di depan pintu utama, perasaan tidak enak di perutnya semakin menjadi-jadi. Jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ia memasukkan kunci ke lubang pintu kayu jati itu. Klik. Pintu terbuka dengan mudah. Sekali lagi, hanya 1 putaran kunci. Biasanya Bimo menguncinya 2 kali putaran mati. "Mas?" panggil Soraya lirih, nyaris berbisik, saat ia melangkah masuk ke ruang tamu. Tidak ada jawaban. Rumah itu hening. Hanya suara dengung pelan dari kulkas di arah dapur, dan detak jam dinding yang terdengar konstan. Soraya melepaskan sepatu heelsnya di rak dekat pintu. Saat ia menunduk, matanya menangkap sesuatu yang ganjil. Di samping sepatu lari Bimo yang berantakan, tidak seperti biasanya yang rapi, ada sepasang sepatu lain. Sepatu heels berwarna merah menyala dengan hak tinggi runcing. Darah Soraya berdesir. Itu bukan sepatunya. Soraya tidak suka warna merah mencolok seperti itu. Ia lebih suka warna nude, hitam, atau navy. Ukurannya pun terlihat lebih kecil dari kaki Soraya. Mungkin ada tamu. Soraya mencoba menyangka logika yang mulai berteriak di kepalanya. Tapi tamu siapa yang datang lewat tengah malam dan meninggalkan sepatu di dalam rumah? Bukan di teras? Saudara perempuan Bimo? Tidak mungkin, adiknya tinggal di Medan. Ibu mertua? Ibunya Bimo tidak bisa pakai sepatu hak tinggi karena sakit lutut. Soraya menegakkan tubuh. Saat itulah aroma itu menghantam indera penciumannya. Bukan aroma pengharum ruangan lavender yang biasa ia pasang. Ini aroma parfum wanita yang sangat kuat, manis, dan sedikit menyengat. Campuran vanila murahan dan bunga melati. Aroma itu menggantung di udara ruang tamu, seolah pemilik aroma itu baru saja lewat beberapa menit yang lalu. Koper Soraya tertinggal di dekat pintu. Ia melangkah masuk lebih dalam, kali ini tanpa suara sama sekali. Ia seperti pencuri di rumahnya sendiri. Matanya menyapu ruang tengah. Ada 2 gelas wine kosong di atas meja kopi di depan TV. Dan sebuah jas kerja Bimo tergeletak sembarangan di sofa. Di sebelahnya ada syal sutra tipis yang jelas bukan milik Soraya. Dunia Soraya terasa miring. Napasnya mulai pendek. Logika dan emosi bertarung hebat. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Soraya. Jangan dulu. Kakinya membawanya menuju tangga. Setiap anak tangga yang ia pijak terasa seperti mendaki gunung yang terjal. Aroma parfum itu semakin kuat saat ia naik ke lantai 2. Jantungnya memukul-mukul rongga dada dengan keras, sampai telinganya berdenging. Pintu kamar utama, kamar mereka, tertutup rapat. Soraya berdiri di depan pintu itu selama beberapa detik. Tangannya gemetar hebat saat Rulur memegang gagang pintu. Ia ingin berbalik, lari keluar, dan pura-pura tidak pernah pulang malam ini. Tapi rasa ingin tahunya, rasa sakitnya, memaksanya untuk memutar gagang pintu itu. Dengan satu tarikan napas panjang yang tertahan, Soraya menekan gagang pintu ke bawah. Pintu terbuka tanpa suara,
Engselnya yang baru diminyaki bulan lalu bekerja dengan sempurna, terlalu sempurna untuk situasi yang akan menghancurkan hati Soraya. Cahaya lampu tidur di sisi kiri tempat tidur menyala remang, memberikan nuansa keemasan yang hangat di dalam kamar yang biasanya menjadi tempat paling suci bagi Soraya. AC menyala pelan, menghembuskan udara dingin yang menusuk tulang. Namun, bukan suhu dingin yang membuat tubuh Soraya membeku di ambang pintu. Di atas ranjang king size dengan spray putih yang ia beli bersama Bimo saat anniversary tahun lalu, dua sosok manusia sedang terlelap. Selimut tebal menutupi tubuh mereka sebatas pinggang, tapi jelas mereka tidak mengenakan pakaian lengkap. Bimo tertidur dengan posisi miring, mulutnya sedikit terbuka, mendengkur halus. Suara yang biasanya membuat Soraya merasa aman, kini terdengar seperti ejekan. Satu lengannya terulur, menjadi bantal bagi kepala seorang wanita yang tidur memunggunginya. Wanita itu, Soraya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena tertutup rambut panjang bergelombang yang tergerai berantakan. Bahunya yang telanjang terlihat putih pucat di bawah sinar lampu. Lutut Soraya lemas seketika. Ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk ke lantai. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungnya sampai hancur, lalu menarik paksa udara dari paru-parunya. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Aku pasti ketiduran di pesawat, batin Soraya menjerit. Ia ingin menutup mata dan bangun di kursi pesawat. Tapi aroma vanila dan melati itu terlalu nyata. Pemandangan punggung Bimo yang memiliki tahi lalat kecil di bahu kanan itu terlalu nyata. Itu suaminya. Laki-laki yang tadi sore mengiriminya pesan, "Love you." Tiba-tiba, wanita itu bergerak. Ia menggeliat pelan, membalikkan badan menghadap Bimo, lalu melingkarkan kakinya ke kaki Bimo dengan intim. Wajahnya kini terlihat samar. Cantik, dengan hidung mancung dan bibir penuh. Soraya tidak mengenalinya. Ia bukan teman kantor Bimo, bukan juga kenalan mereka. Orang asing. Orang asing yang tidur di bantal Soraya, di kasur Soraya, memeluk suami Soraya. Rasa mual yang hebat mendadak naik ke kerongkongan. Soraya membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan agar isak tangis atau suara muntah tidak keluar. Air mata panas mulai membanjiri pipinya tanpa bisa dibendung. Amarah mulai merambat naik, menggantikan rasa syok. Soraya ingin berteriak. Ia ingin menyalakan lampu utama, menarik rambut wanita itu, menampar Bimo sampai bangun, dan melemparkan vas bunga ke arah mereka. Ia berhak mengamuk. Ia istri sah. Ini rumahnya. Namun, saat kakinya hendak melangkah maju untuk melabrak, mata Soraya menangkap sesuatu di nakas, tepat di samping kepala wanita itu. Sebuah botol kecil obat tidur yang terbuka, dan sisa serbuk putih di pinggiran gelas air mineral yang kosong. Kening Soraya berkerut di tengah tangisnya. Obat tidur? Bimo tidak pernah minum obat tidur. Ia tipe orang yang bisa tidur di mana saja dalam hitungan detik. Kenapa ada obat tidur? Apakah Bimo sakit? Atau, apakah wanita ini membius Bimo? Tapi posisi tidur mereka, Bimo memeluknya tadi. Itu bukan posisi orang yang dipaksa. Itu posisi kenyamanan. Soraya mundur selangkah. Insting bisnisnya yang terbiasa menghadapi krisis tiba-tiba mengambil alih. Jangan gegabah, suara logika di kepalanya berbisik tegas di antara badai emosi. Kalau kamu melabrak sekarang, kamu hanya akan dapat permintaan maaf klise atau penyangkalan. Kamu butuh bukti. Kamu butuh posisi tawar. Tangan Soraya yang gemetar merogoh saku celana, mengeluarkan ponsel pintarnya. Dengan gerakan sepelan mungkin, ia menaikkan mode kamera ke night mode. Ia mengangkat ponsel itu. Membidik tempat tidur. Cekrek. Satu foto. Wajah Bimo dan wanita itu terlihat jelas. Cekrek. Dua foto. Posisi kaki mereka yang saling membelit. Cekrek. 3 foto. Botol obat di atas nakas dan pakaian dalam yang berserakan di lantai. Soraya menurunkan ponselnya. Bukti sudah di tangan. Sekarang apa? Membangunkan mereka? Tidak. Soraya tidak sanggup mendengar suara Bimo saat ini. Ia takut ia akan melakukan hal nekat, seperti mengambil pisau dapur. Ia harus pergi. Ia harus menjauh sebelum ia meledak. Saat hendak berbalik, mata Soraya tertuju pada ponsel Bimo yang tergeletak di nakas sisi Bimo, menyala sebentar karena ada notifikasi masuk, lalu mati lagi.
Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Jika ia pergi begitu saja, Bimo akan bangun besok pagi, melihat koper di bawah, dan menyadari Soraya sudah pulang. Bimo akan menyusun 1000 alasan bohong. Soraya harus memutus komunikasi Bimo. Soraya harus membuat Bimo panik. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Soraya melepaskan sepatunya sepenuhnya. Ia berjalan mengendap-endap tanpa alas kaki di atas karpet tebal kamar tidur. Jantungnya berdegup begitu kencang sampai ia takut suaranya akan membangunkan mereka. Ia mendekati sisi tempat tidur Bimo. Jaraknya hanya sejengkal dari wajah suaminya yang sedang tidur pulas dengan selingkuhannya. Soraya menahan napas. Tangannya terulur perlahan melewati tubuh Bimo. Sedikit lagi. Jari-jarinya menyentuh dinginnya logam ponsel Bimo. Wanita itu tiba-tiba mendengus dalam tidurnya. Tangan Soraya membeku di udara. Hening. Wanita itu hanya membetulkan letak bantal. Napas Bimo masih teratur. Soraya menyambar ponsel itu secepat kilat, lalu mundur dengan langkah lebar namun senyap. Ia berhasil. Ponsel Bimo kini di tangannya. Ia menatap wajah suaminya untuk terakhir kali malam itu. Tatapan penuh luka, kecewa, dan jijik. Selamat tidur, Mas, batin Soraya getir. Nikmati malam terakhirmu yang tenang. Soraya berbalik dan keluar dari kamar itu, menutup pintunya kembali dengan sangat pelan, meninggalkan dosa yang sedang tertidur lelap di dalamnya. Keluar dari kamar itu rasanya seperti lolos dari ruang gas beracun. Soraya menyandar sebentar di dinding lorong lantai 2, membiarkan tubuhnya merosot sedikit. Kakinya gemetar hebat, sisa-sisa adrenalin membuatnya merasa ingin muntah. Tapi ia tidak punya waktu untuk drama. Ia menuruni tangga dengan cepat. Setiap detik berharga. Jika salah satu dari mereka bangun sekarang, misalnya untuk ke kamar mandi, dan melihat Soraya, situasinya akan menjadi kacau dan berbahaya. Sesampainya di lantai bawah, Soraya tidak langsung keluar. Ia meletakkan ponsel Bimo di meja makan. Awalnya ia ingin membawanya, tapi itu pencurian. Ia tidak ingin memberi celah bagi Bimo untuk menyalahkannya secara hukum. Tapi, ia tidak akan membiarkan Bimo menghubungi siapapun dengan mudah. Soraya mematikan daya ponsel Bimo. Power off. Layar menjadi hitam. Ia kemudian menyembunyikan ponsel itu di bawah tumpukan majalah lama di rak koran, tempat yang tidak akan langsung terpikirkan oleh Bimo saat panik mencari ponselnya. Soraya kemudian mengambil koper silvernya. Ia memakai kembali heelsnya di teras depan. Udara malam yang dingin menampar wajahnya, sedikit membantu mendinginkan kepalanya yang terasa mendidih. Ia tidak bisa naik taksi lagi. Ia butuh mobilitas. Ia butuh kendali. Soraya mengeluarkan kunci cadangan mobil Honda Civic miliknya, mobil yang memang ia tinggalkan di rumah karena ke bandara naik taksi online. Mobil itu terparkir di carport samping, di sebelah garasi utama. Syukurlah, Bimo tidak memarkir mobilnya menghalangi mobil Soraya. Soraya memasukkan koper ke bagasi. Ia masuk ke kursi pengemudi, tangannya mencengkeram setir erat-erat untuk menghentikan getaran jari-jarinya. Ia melihat ke spion tengah, menatap bayangan wajahnya sendiri yang pucat pasat, make up luntur karena air mata. Jangan menangis sekarang, Soraya. Jangan sekarang, bisiknya keras pada diri sendiri. Ia menyalakan mesin. Suara deru halus mesin mobil memecah kesunyian malam. Soraya sempat menahan napas, matanya melirik ke jendela kamar lantai 2. Tirai masih tertutup rapat. Tidak ada pergerakan. Aman. Soraya memundurkan mobil perlahan keluar dari pekarangan rumah yang selama ini ia banggakan. Rumah yang ia cicil bersama Bimo dengan keringat dan kerja keras. Rumah yang kini terasa asing dan kotor. Begitu mobil keluar dari gerbang kompleks, Soraya menginjak pedal gas. Ia tidak tahu mau kemana. Yang ia tahu, ia harus menjauh sejauh mungkin dari Jalan Cempaka nomor 8B. Jalanan Jakarta dini hari sangat sepi. Soraya melaju tanpa arah selama 20 menit, air matanya turun deras mengaburkan pandangan. Ia menyeka kasar wajahnya dengan punggung tangan. Kenangan-kenangan manis berputar di kepalanya seperti film rusak. Janji pernikahan mereka, liburan ke Bali bulan lalu, tawa Bimo saat mereka masak bersama. Semuanya bohong. Semuanya palsu. Soraya akhirnya melihat plang sebuah hotel bintang 4 di daerah Simatupang.
Ia membelokkan setir. Ia butuh tempat tidur yang bersih, kamar mandi, dan keamanan. Ia tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Ia belum siap menjelaskan kenapa ia menangis jam 2 pagi. Ia juga tidak mau ke rumah sahabatnya, Santi, karena ia butuh kesendirian untuk memproses semua ini. Ia check-in dengan wajah sembab. Resepsionis hotel menatapnya dengan pandangan kasihan tapi profesional. Tidak banyak bertanya. Kamar non-smoking, lantai paling atas, pojok, pintas Soraya datar. Sesampainya di kamar hotel, Soraya tidak membuka kopernya. Ia langsung menjatuhkan diri ke kasur tanpa mengganti baju kerjanya. Tubuhnya lelah luar biasa, tapi matanya nyalang menatap langit-langit kamar. Ia mengambil ponselnya sendiri. Membuka galeri. Foto-foto itu ada di sana. Bukti pengkhianatan Bimo. Soraya menatap foto wajah damai Bimo yang sedang tidur memeluk wanita lain itu sekali lagi, lalu menutup ponselnya dengan kasar. Ia tidak akan menghubungi Bimo malam ini. Biarkan Bimo bangun besok pagi dengan kebingungan. Biarkan dia mencari ponselnya. Biarkan dia merasakan kepanikan karena istrinya menghilang. Soraya mematikan ponselnya sendiri. Ia tidak mau diganggu. Ia butuh tidur, meski ia tahu mimpi buruk sudah menantinya. Malam itu, Soraya tidur dalam posisi meringkuk seperti janin, sendirian di kasur hotel yang luas, sementara di seberang kota, bom waktu yang ia tinggalkan di rumahnya sedang berdetik menuju ledakan. Sinar matahari menerobos celah tirai hotel yang tebal, menusuk mata Soraya. Ia mengerjap, bingung sesaat berada di mana. Langit-langit asing, bau ruangan yang steril. Detik berikutnya, ingatan semalam menghantamnya seperti truk. Bimo. Wanita itu. Sepatu merah. Soraya bangun dengan kepala berdenyut sakit. Ia melirik jam digital di nakas. Pukul 9 pagi. Ia sudah tidur hampir 6 jam. Tidur yang gelisah dan penuh mimpi aneh tentang ular yang melilit lehernya. Ia duduk di tepi ranjang, meremas rambutnya yang kusut. Perutnya perih karena belum makan sejak kemarin sore, tapi nafsu makannya nol. Ia berjalan gontai ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin berkali-kali, berusaha menghapus bayangan Bimo dan wanita itu dari retinanya. Setelah merasa sedikit lebih sadar, Soraya kembali ke kamar dan mengambil ponselnya yang tergeletak mati di meja. Ia ragu sejenak. Saat ia menyalakan benda pipi ini, dunia nyatanya akan kembali menyerbu. Bimo pasti sudah bangun. Bimo pasti sudah sadar, Soraya tahu. Atau mungkin Bimo belum sadar? Mungkin dia pikir ponselnya hilang? Soraya menekan tombol power. Logo ponsel menyala. 1 detik. 2 detik. Sinyal masuk. Ting, 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 ting. Ponsel Soraya bergetar hebat di tangannya, seperti kejang. Notifikasi masuk bertubi-tubi tanpa henti, menumpuk satu sama lain sampai layar ponselnya lag sesaat. Soraya menatap layar dengan mata membelalak. 50 panggilan tak terjawab. Semuanya dari satu nama, rumah. Telepon kabel rumah mereka. Kenapa telepon rumah? Kenapa bukan dari ponsel Bimo? Oh, benar. Soraya menyembunyikan ponsel Bimo. Tapi kenapa 50 kali? Itu jumlah yang obsesif. Itu jumlah orang yang putus asa. Selain panggilan tak terjawab, ada belasan pesan suara, voicemail, karena nomor Soraya tidak aktif semalam. Tidak ada pesan WhatsApp, karena Soraya mematikan data internetnya sebelum mematikan ponsel semalam. Soraya menelan ludah. Jarinya gemetar saat menekan ikon pesan suara terbaru. Pukul 6.15 pagi. Ia mendekatkan ponsel ke telinga. Ia mengharapkan suara Bimo yang marah, atau suara Bimo yang panik membuat alasan bohong seperti, "Sayang, kamu di mana? Aku bisa jelaskan." Tapi yang ia dengar membuat darah di tubuhnya menjadi es. "Soraya, angkat teleponnya." Suara Bimo terdengar pecah, napasnya memburu seperti orang yang baru saja berlari maraton. Suara itu bukan suara orang yang ketahuan selingkuh. Itu suara ketakutan murni. "Dengar aku. Kamu di mana? Demi Tuhan, jangan pulang ke rumah. Jangan mendekat ke sini." Soraya mengerutkan kening. Apa maksudnya? Apakah ini trik psikologis? Bimo berakting seolah ada bahaya supaya Soraya tidak fokus pada perselingkuhannya.
Soraya memutar pesan suara berikutnya, yang dikirim 5 menit setelah pesan pertama. Di pesan ini, suara Bimo lebih pelan, berbisik, diiringi suara gemerisik seolah ia sedang bersembunyi di dalam lemari atau di bawah meja. Dia gila, Soraya. Yola, perempuan itu gila. Aku baru sadar, dia bukan cuma mau uang. Dia pasang sesuatu di mobilmu. Di Civic MU. Aku lihat ada bekas oli bocor dan kabel yang putus di garasi saat aku cari kamu tadi subuh. Jantung Soraya berhenti berdetak sesaat. Mobil Civic? Mobil yang ia bawa sekarang? Tolong, kalau kamu bawa mobil itu, berhenti sekarang. Tinggalkan mobil itu. Lari. Pergi ke tempat ramai. Jangan percaya siapa-siapa. Dia mengincarmu, Soraya. Dia mau membunuhmu seolah-olah itu kecelakaan. Sama seperti istri pertamanya dulu. Maafkan aku. Tuhan, maafkan aku. Klik. Pesan berakhir. Keheningan di kamar hotel itu mendadak menjadi sangat mencekam. Soraya terpaku. Rasa amarah karena diselingkuhi mendadak lenyap, digantikan oleh teror dingin yang merayap di punggungnya. Istri pertamanya? Membunuh? Soraya berlari ke jendela, menyibakkan tirai, dan melihat ke bawah, ke parkiran hotel. Mobil Honda Civic Silver miliknya terparkir manis di sana, di antara mobil-mobil lain. Terlihat normal. Tidak ada yang aneh. Namun kata-kata Bimo terngiang di telinganya. Dia pasang sesuatu di mobilmu. Soraya ingat perjalanan ke hotel tadi malam. Ia menyetir dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang sepi. Jika remnya blong, jika bannya meledak. Tiba-tiba ponsel Soraya berdering lagi. Nama yang muncul di layar bukan rumah. Nomor tidak dikenal. Soraya menatap layar itu dengan horor. Apakah itu Bimo yang meminjam ponsel orang lain? Atau, itu wanita bernama Yola itu? Tangan Soraya gemetar hebat saat ia menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya, tidak berani bersuara. Halo, Soraya? Suara wanita yang lembut, sopan, namun memiliki nada dingin yang membuat bulu kuduk berdiri terdengar di seberang sana. Sayang sekali kita tidak sempat berkenalan semalam. Aku suka sepatu heels yang kamu tinggalkan di dekat pintu. Ukurannya pas sekali di kakiku. Soraya membekap mulutnya. Wanita itu ada di rumahnya. Memakai barang-barangnya. Dan dia tahu Soraya mendengarkan. Suamimu berisik sekali tadi. Lanjut suara itu, terdengar santai seperti sedang membicarakan cuaca. Tapi tenang saja, sekarang dia sudah tidur lagi. Tidur yang anjang sekali. Kapan kamu pulang? Kita perlu bicara soal pembagian harta gono gini, atau mungkin, harta warisan. Sambungan terputus. Soraya menjatuhkan ponselnya ke kasur. Kakinya lemas, ia merosot ke lantai karpet hotel. Ini bukan lagi sekadar drama perselingkuhan. Ini adalah permainan nyawa. Dan Soraya baru saja sadar, ia sedang diburu. Kalimat terakhir wanita itu di telepon, masih berdenging di telinga Soraya, seperti suara nyamuk yang mengganggu. Tidur yang panjang. Ancaman itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Soraya menatap ponselnya yang kini ia letakkan di kasur, seolah benda itu baru saja berubah menjadi ular berbisa. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasan. Pesan suara Bimo tentang mobilnya, apakah itu nyata? Atau hanya taktik Bimo untuk memaksanya tidak pergi jauh? Tapi suara Bimo tadi terdengar begitu putus asa, berbeda 180 derajat dari citra Bimo yang tenang dan berwibawa. Soraya menyambar kunci mobil Honda Civic-nya dari meja rias. Ia tidak membawa tas, hanya ponsel dan kunci. Ia keluar kamar hotel dengan langkah lebar, setengah berlari menuju lift. Di dalam lift, ia melihat pantulan dirinya di cermin dinding. Wajahnya tegang, pucat, namun matanya menyalakan api kewaspadaan. Soraya bukan wanita lemah yang akan menangis di pojokan saat diancam. Jika ada orang yang ingin mencelakainya, ia harus tahu pasti. Lift berdenting di lantai basement. Udara pengap parkiran bawah tanah menyambutnya. Sepi. Hanya ada suara dengung blower AC sentral yang menggema. Soraya berjalan waspada, matanya menyapu sekeliling. Di setiap pilar beton, ia merasa ada mata yang mengintai. Mobil Honda Civic Silver miliknya terparkir di sudut, di bawah sorotan lampu neon yang berkedip-kedip suram.
Soraya tidak langsung mendekat. Ia berhenti 5 meter dari mobil. Mengamati. Secara fisik, mobil itu terlihat mulus. Tidak ada kaca pecah, tidak ada ban kempes. Jangan bodoh, Soraya. Cek kolongnya, gumamnya pada diri sendiri. Ia berjongkok, lalu menunduk untuk melihat bagian bawah mobil di area ban belakang dan depan. Tidak terlihat jelas karena pencahayaan yang buruk. Soraya menyalakan senter dari ponselnya. Sinar putih LED menyorot aspal di bawah kolong mobil. Jantung Soraya mencelos. Di sana, tepat di bawah area roda depan bagian kiri, ada genangan cairan yang cukup lebar. Cairan itu berwarna bening kekuningan, sedikit kental. Soraya memberanikan diri mendekat, menyentuh cairan itu sedikit dengan ujung jarinya, lalu mencium baunya. Bau tajam, menyengat, dan kimiawi. Minyak rem. Darah di wajah Soraya surut seketika. Ia mengarahkan senter ke balik velg roda. Kabel fleksibel rem terlihat menggantung, terpotong rapi. Bukan putus karena gesekan atau usia tua, tapi irisan benda tajam. Pisau atau cutter. Soraya terduduk lemas di aspal parkiran yang kotor. Kakinya gemetar tak terkendali. Bayangan mengerikan melintas di benaknya. Semalam, ia memacu mobil ini di jalan tol lingkar luar dengan kecepatan 100 km per jam. Jika saat itu ia perlu mengerem mendadak, jika saat itu ada truk di depannya, ia pasti sudah menjadi daging cincang di dalam rongsokan logam ini sekarang. Ternyata rem itu belum putus total semalam. Hanya disayat dalam, menunggu tekanan hidrolik yang cukup kuat untuk memecahkannya sepenuhnya. Bom waktu. Dan bom itu gagal meledak hanya karena jalanan dini hari sepi, sehingga Soraya jarang menginjak rem dalam-dalam. Gila. Desis Soraya. Mereka benar-benar mau membunuhku. Ini bukan lagi soal perselingkuhan. Ini percobaan pembunuhan berencana. Soraya bangkit dengan susah payah. Ia menatap mobil itu dengan ngeri. Mobil kesayangannya kini terasa seperti peti mati besi. Ia tidak boleh menyentuh mobil ini lagi. Ia juga tidak boleh kembali ke kamar untuk mengambil koper. Jika Yola tahu ia di hotel ini, mungkin kamarnya sudah tidak aman. Atau mungkin Yola sedang dalam perjalanan ke sini. Soraya berbalik badan. Ia berjalan cepat, nyaris berlari, menuju pintu keluar parkiran. Ia tidak akan naik ke lobi hotel. Ia akan keluar lewat pos satpam parkiran dan mencari taksi di jalan raya. Ia harus menghilang. Benar-benar menghilang. Saat berjalan keluar ke trotoar yang panas di bawah matahari Jakarta, Soraya merogoh saku celananya. Ia menekan satu nomor di panggilan cepat. Bukan polisi, karena ia butuh strategi sebelum melapor. Halo, Pak Arif? Suara Soraya bergetar namun tegas. Halo, Bu Soraya? Tumben telepon pagi-pagi, ada masalah dengan kontrak lahan di Surabaya? Jawab suara berat dan tenang di seberang sana. Pak Arif, pengacara senior kepercayaan mendiang ayah Soraya yang sudah ia anggap seperti paman sendiri. Bukan kontrak, Pak. Ini soal hidup mati saya, kata Soraya, matanya liar mengawasi setiap motor yang melambat di dekatnya. Saya butuh bantuan Bapak. Sekarang. Dan tolong jangan bilang siapa-siapa, termasuk istri Bapak. Hening sejenak di seberang. Nada suara Pak Arif berubah serius seketika. Kirim lokasi ibu sekarang. Saya jemput pribadi. 1 jam kemudian, Soraya duduk di pojok sebuah kedai kopi tua di kawasan Cikini. Tempat ini dipilih Pak Arif karena tidak terlalu ramai, tidak ada CCTV canggih yang terhubung ke internet, dan pelanggannya kebanyakan orang tua yang sibuk membaca koran. Di hadapannya duduk Pak Arif, pria parubaya dengan kacamata tebal dan setelan batik rapi. Di sebelahnya, ada Santi, sahabat Soraya sejak kuliah yang datang dengan napas terengah-engah, matanya merah menahan tangis. Lo gila ya, Ra? Gue teleponin dari pagi nggak diangkat. Gue kira lo kecelakaan pesawat. Sembur Santi dengan suara tertahan, tangannya mencengkeram lengan Soraya erat-erat. Hampir, San. Hampir kecelakaan mobil, jawab Soraya datar. Ia meletakkan ponselnya di meja, membuka galeri foto, dan menunjukkannya pada mereka berdua. Foto Bimo dan Yola di ranjang. Foto obat tidur. Foto selang rem yang terputus yang baru saja ia ambil di parkiran hotel sebelum lari. Pak Arif membetulkan letak kacamatanya,
meneliti foto rem mobil itu dengan wajah mengeras. Rahangnya mengetat. Ini kriminal murni, Soraya. Pasal 340 Yungto 53 KUHP. Percobaan pembunuhan berencana. Kita harus lapor polisi sekarang. Nggak bisa sekarang, Pak, potong Soraya cepat. Bimo bilang di telepon, perempuan itu, Yola dia licik. Kalau saya lapor sekarang tanpa tahu posisi Bimo di mana, dan tanpa tahu siapa Yola sebenarnya, saya takut dia punya alibi atau malah membalikkan fakta. Bimo bilang Yola sudah merencanakan ini. Jangan-jangan dia sudah siapkan skenario kalau rem mobil itu gagal membunuh saya. Apa maksud lo? Tanya Santi bingung. Kalau saya lapor polisi bahwa rem saya dipotong, siapa yang akan dituduh? Pemilik mobil yang punya akses ke garasi. Bimo, analisis Soraya tajam. Yola bisa saja cuci tangan. Dia orang asing. Tidak ada yang tahu dia di rumah itu kecuali saya dan Bimo. Sidik jarinya mungkin ada, tapi dia bisa bilang dia hanya tamu. Dia bisa menjebak Bimo sebagai pelaku tunggal yang ingin membunuh istri demi harta, sementara dia lari membawa aset yang mungkin sudah dialihkan Bimo. Pak Arif mengangguk pelan, setuju dengan logika Soraya. Cerdas. Kalau Bimo dipenjara, dan kamu mati atau cacat, aset kalian akan beku atau jatuh ke tangan pihak ketiga. Wanita ini, Yola, dia pemain lama sepertinya. Saya sudah minta tim IT kantor saya untuk melacak nomor yang menelepon saya tadi pagi, kata Pak Arif sambil mengeluarkan tabletnya. Nomor itu burner phone, nomor sekali pakai. Susah dilacak. Tapi, saya cek riwayat transaksi kartu kredit Bimo yang ibu kasih aksesnya bulan lalu untuk audit pajak pribadi. Pak Arif menggeser tabletnya ke arah Soraya. Ada sederet transaksi mencurigakan dalam 3 bulan terakhir. Pembelian perhiasan di toko emas pinggiran Jakarta, bukan langganan Soraya, transfer ke rekening atas nama CV Maju Bersama, yang ternyata fiktif, dan pembayaran sewa sebuah apartemen di Jakarta Utara. Apartemen Laguna Pluit, baca Santi. Itu sarangnya. Kemungkinan besar, jawab Pak Arif. Tapi yang lebih mengerikan adalah ini. Pak Arif menunjuk satu transaksi seminggu yang lalu. Pembayaran premi asuransi jiwa atas nama Soraya dengan nilai pertanggungan fantastis. 10 miliar rupiah. Penerima manfaatnya baru saja diubah menjadi Bimo. Soraya merasa mual lagi. Bimo mengubahnya. Tanda tangannya digital, Ra. Bisa saja dipalsukan kalau Bimo punya akses ke akun asuransimu, kata Santi geram. Gila. Ini motifnya jelas banget. Uang. Tapi Bimo menelepon saya dengan ketakutan. Sanggah Soraya, mengingat nada suara suaminya. Dia bilang, dia gila. Bimo terdengar seperti Sandra. Atau dia sadar dia sedang ditumbalkan oleh selingkuhannya sendiri, sahut Pak Arif dingin. Dalam dunia kejahatan, penjahat amatir sering dimanfaatkan oleh penjahat profesional. Bimo mungkin mengira ini cuma rencana, kecelakaan kecil, atau perceraian, tapi Yola menaikkan levelnya menjadi pembunuhan. Tiba-tiba ponsel Santi berdering. Ia mengangkatnya, mendengarkan sebentar, lalu wajahnya berubah pucat. Ia menatap Soraya. Ra, itu kontak gue di IGD Rumah Sakit Fatmawati, bisik Santi. Ada pasien masuk tanpa identitas tadi pagi, ditemukan warga di pinggir jalan tol TB Simatupang. Babak belur. Baru sadar dan ngaku namanya Bimo. Soraya langsung berdiri, kursi kayu berdecit keras di lantai ubin. Kita ke sana. Bahaya, Ra, cegah Santi. Justru itu tempat paling aman. Rumah sakit penuh orang dan CCTV, kata Soraya, matanya berkilat. Aku perlu dengar dari mulut laki-laki brengsek itu sendiri, siapa sebenarnya monster yang dia bawa ke ranjangku. Aroma karbol dan obat-obatan yang menyengat di lorong IGD Rumah Sakit Fatmawati, membuat perut Soraya bergejolak. Ia berjalan diapit oleh Pak Arif dan Santi. Topi baseball menutupi sebagian wajahnya, dan ia memakai kacamata hitam besar milik Santi. Ia tidak ingin dikenali sembarangan orang. Di depan salah satu bilik tirai hijau, 2 orang polisi sedang mencatat sesuatu. Soraya memberi kode pada Pak Arif. Sebagai pengacara, Pak Arif maju lebih dulu. Selamat siang, Pak. Saya kuasa hukum keluarga Bapak Bimo. Istrinya ada bersama saya, kata Pak Arif tenang sambil menunjukkan kartu namanya.
Polisi itu menoleh, menatap Soraya yang berdiri kaku. Bu Soraya, kami baru mau menghubungi ibu. Suami ibu ditemukan warga di semak-semak dekat pintu keluar tol jam 5 pagi. Diduga korban pembegalan, tapi barang-barangnya masih ada kecuali dompet dan ponsel. Boleh saya bicara dengannya? Tanya Soraya datar. Silakan, tapi sebentar saja. Kondisinya masih syok berat dan ada indikasi keracunan zat sedatif. Ujar polisi itu membuka tirai. Soraya melangkah masuk. Pemandangan di depannya membuatnya terhenyak. Bimo, suaminya yang selalu tampil necis dan gagah, kini terbaring tak berdaya dengan infus di tangan kiri. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan ada perban melilit kepalanya. Mata kanannya bengkak tertutup. Saat Bimo membuka mata kirinya yang masih berfungsi dan melihat Soraya, air matanya langsung tumpah. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Soraya. Suaranya parau, pecah oleh isak tangis. Tangan kanannya gemetar terulur, mencoba meraih tangan Soraya, tapi Soraya mundur selangkah. Ia melipat kedua tangannya di dada, mempertahankan tembok dingin di antara mereka. Mobilnya. Bisik Bimo. Kamu selamat? Remnya dipotong. Rapi sekali, jawab Soraya dingin, tanpa emosi. Kalau aku tidak dengar pesan suaramu, mungkin aku sudah mati di tol Jor sekarang. Bimo memejamkan mata, air mata mengalir dari sudut matanya membasahi bantal. Syukurlah. Ia bergumam seperti orang meracau. Maafkan aku, Ra. Demi Tuhan, aku nggak tahu dia senekat itu. Aku bodoh. Simpan penyesalanmu, Bimo, potong Soraya tajam. Pak Arif menutup tirai di belakang mereka, memberikan privasi semu. Aku butuh jawaban. Siapa Yola? Kenapa dia ada di rumah kita? Dan kenapa kamu ditemukan babak belur di pinggir tol, padahal semalam kalian tidur berpelukan di kasurku? Bimo terbatuk, meringis menahan sakit di rusuknya. Dia bukan Yola. Namanya aslinya bukan Yola. Dia iblis. Soraya mendekat, mencondongkan tubuhnya, menatap lurus ke dalam satu mata Bimo yang terbuka. Cerita. Sekarang. Jangan ada satupun kebohongan, atau aku berbalik keluar dan membiarkan polisi atau wanita itu menghabisimu. Bimo menelan ludah susah payah. Ia mulai bercerita dengan suara tersendat-sendat. Aku ketemu dia 3 bulan lalu di seminar bisnis. Dia ngaku namanya Yola, konsultan investasi. Cantik, pintar, nyambung diajak ngobrol. Aku hilaf. Ra. Aku merasa kesepian karena kamu sibuk terus. Jangan cari pembenaran. Bentak Santi dari belakang, tak tahan. Bimo menunduk. Iya, aku salah. Awalnya cuma iseng. Tapi lama-lama dia jadi obsesif. Dia tahu jadwalmu, dia tahu PIN ATM-ku, dia tahu segalanya. Seminggu lalu, aku bilang mau putus. Aku sadar aku nggak bisa ninggalin kamu. Tapi dia ngancam akan kirim foto-foto kami ke kantormu. Dia minta uang tutup mulut 500 juta. Semalam? Tanya Soraya. Semalam dia datang maksa ke rumah. Dia tahu kamu di luar kota. Aku izinkan masuk cuma buat negosiasi terakhir. Aku mau kasih dia uang supaya dia pergi selamanya. Tapi, minuman yang dia kasih. Bimo menggeleng lemah. Habis minum itu, badanku kaku. Aku sadar, tapi nggak bisa gerak. Sle paralisis tapi dipaksa. Dia nyeret aku ke kamar. Dia nidurin aku di kasur. Dia bilang, istrimu pulang malam ini. Kita kasih kejutan. Bimo menatap Soraya dengan horor. Aku dengar kamu masuk kamar. Ra, aku dengar langkahmu. Aku mau teriak, mau bangun, tapi nggak bisa. Mulutku terkunci. Aku cuma bisa dengar kamu nangis dan foto kami. Rasanya aku mau mati saat itu juga. Soraya terdiam. Jadi itu sebabnya Bimo tidak bangun saat ia mengambil ponsel? Bukan karena tidur nyenyak setelah bercinta, tapi karena lumpuh oleh obat? Terus kenapa kamu bisa di pinggir tol? Tanya Pak Arif, menganalisis fakta. Setelah kamu pergi, dia ngamuk. Lanjut Bimo. Tubuhnya menggigil mengingat kejadian itu. Dia marah karena kamu nggak melabrak. Rencananya berantakan.
Dia pikir kamu akan bangunin kami, terus terjadi keributan, dan dia bisa nyelakain kamu di situ dengan alasan membela diri. Tapi kamu malah pergi. Terus? Dia seret aku ke mobilnya dia. Dia bawa aku keliling-keliling sambil marah-marah. Dia bilang rencana A gagal, harus pakai rencana B, kecelakaan mobil. Dia buang aku di tol biar dikira aku korban begal, jadi polisi sibuk urus aku sementara dia ngejar kamu. Bimo mencengkeram spray rumah sakit. Hati-hati, Ra. Dia punya kunci duplikat rumah kita. Dia punya akses ke cloud CCTV rumah. Dia bisa lihat kita. Soraya merasakan darahnya membeku. CCTV. Pak Arif, panggil Soraya cepat. CCTV rumah terhubung ke HP Bimo kan? Betul. Soraya segera mengeluarkan ponsel Bimo yang masih ia bawa di saku jaketnya, ponsel yang ia ambil semalam. Ia menyalakannya. Sinyal masuk. Ia membuka aplikasi Smart Home. Layar menampilkan feed kamera ruang tamu rumah mereka secara real-time. Di layar itu, Soraya melihat kondisi ruang tamunya yang berantakan. Vas bunga pecah. Lukisan miring. Dan di tengah ruangan, di atas meja kopi kaca, ada sesuatu yang diletakkan dengan sengaja menghadap ke kamera CCTV. Sebuah kertas putih dengan tulisan spidol merah besar. Aku tahu kamu lihat ini, Nyonya Bimo. Game on. Dan di sebelah kertas itu, tergeletak kepala boneka beruang milik Soraya yang sudah dipenggal, dengan pisau daging menancap di dahinya. Soraya membekap mulutnya. Yola tahu Soraya memegang HP Bimo. Yola sedang menonton Soraya yang menontonnya. Polisi akhirnya meminta mereka keluar, karena jam besuk khusus IGD sudah habis dan dokter harus memeriksa Bimo. Di koridor, Soraya berjalan mondar-mandir, napasnya tidak teratur. Dia psikopat, gumam Santi, wajahnya pucat pasi setelah ikut mengintip layar CCTV tadi. Ra, lo nggak bisa pulang. Rumah itu bukan rumah lagi, itu arena pembantaian. Kita perlu tempat aman, kata Pak Arif tegas. Hotel terlalu umum. Apartemen saya di Kuningan kosong. Penjagaannya ketat, akses card berlapis. Kamu dan Santi tinggal di sana sementara. Saya akan urus perlindungan saksi untuk Bimo. Kenapa kita harus lindungi dia? Desis Soraya sinis, menunjuk ke arah kamar Bimo. Ini semua salah dia. Karena dia saksi kunci, Soraya, jawab Pak Arif logis. Dan sejujurnya, dia umpan yang bagus. Selama Yola mengira Bimo masih bisa dimanipulasi atau dibungkam, dia akan fokus ke Bimo juga, memecah konsentrasinya darimu. Soraya menghela napas kasar. Logikanya membenarkan ucapan Pak Arif. Oke, kita ke Kuningan. Di dalam mobil Pak Arif menuju apartemen, Soraya mencoba merekonstruksi kejadian semalam berdasarkan cerita Bimo. Obat tidur. Zat yang membuat lumpuh tapi tetap sadar. Itu bukan obat warung. Itu rohipnol atau sejenisnya, biasa dipakai pemerkosa atau penculik. Yola membawanya dengan persiapan matang. Artinya, kedatangan Yola ke rumah semalam bukan impulsif. Dia sudah merencanakan untuk melumpuhkan Bimo tepat sebelum Soraya datang. Bagaimana dia tahu Soraya pulang lebih cepat? Soraya tidak memposting apapun di media sosial. Dia hanya bilang pada rekan kerja dan Bimo. San, panggil Soraya. Coba cek Instagram Bimo. Lihat instastory-nya 24 jam terakhir. Santi membuka ponselnya dengan cepat. Akun Bimo di private, tapi gue follow. Bentar, nggak ada story apa-apa. Cek target fotos. Perintah Soraya. Santi menggulir layar. Ada satu. Di-tag sama akun kantor lo, Properti Jaya. Postingan foto lo salaman sama klien di Surabaya. Captionnya, Congrats Bu Soraya, deal closed one day earlier. See you in Jakarta tonight. Soraya memukul dahinya sendiri. Sialan. Admin kantor mempostingnya kemarin sore. Dan Bimo pasti nge-like atau komen. Tebak Santi. Bimo komen, proud of you, honey. Santi membacakan. Itu celahnya, kata Soraya geram. Yola memantau media sosial Bimo. Begitu dia lihat komentar itu dan baca caption kantor gue, dia tahu gue pulang malam itu juga. Dia punya waktu beberapa jam untuk menyusun rencana, kejutan, itu.
Jebakan itu bukan kebetulan. Itu improvisasi jenius dari seorang pengintai. Yola memanfaatkan momen kepulangan Soraya untuk menciptakan skenario. Istri pulang, memergoki suami, terjadi keributan, suami istri mati. Skenario klasik yang akan dimuat di koran kriminal sebagai tragedi cinta segitiga. Tapi Soraya merusak skenarionya dengan tidak melabrak. Soraya merusak klimaks yang disiapkan Yola. Dan itu membuat sang sutradara gila marah besar. Ponsel Bimo di tangan Soraya bergetar lagi. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Fram, 62812 XXXXXXXX. Obat tidurnya kurang kuat ya, Mas? Harusnya semalam dosisnya aku tambah biar kamu nggak bangun selamanya. Tapi nggak apa-apa, istri kamu lebih seru buat diajak main. Bilang sama dia, aku suka bunga yang dia tanam di halaman depan. Melatinya wangi. Cocok buat tabur bunga. Soraya memperlihatkan pesan itu pada Pak Arif yang sedang menyetir. Jangan dibalas, perintah Pak Arif. Dia sedang memprovokasi. Dia ingin tahu lokasi HP ini ada di mana. Pak, HP ini ada GPS-nya kan? Tanya Soraya tiba-tiba. Iya, kenapa? Kalau dia bisa melacak HP ini, berarti dia tahu kita sedang bergerak ke arah Kuningan. Pak Arif menginjak rem sedikit, menatap spion. Kamu benar. Matikan HP itu, cabut kartunya. Kita ganti rute. Kita putar-putar dulu di Blok M biar membingungkan pelacak. Baru ke Kuningan. Soraya membuka casing belakang ponsel Bimo, mencabut paksa kartu SIM-nya, dan mematahkan kartu kecil itu menjadi 2 bagian. Selesai. Sekarang dia buta. Tapi jauh di lubuk hatinya, Soraya tahu Yola tidak benar-benar buta. Wanita itu punya mata di mana-mana. 2 hari berlalu sejak Soraya dan Santi bersembunyi di apartemen Pak Arif di lantai 30. Apartemen itu mewah dan aman, tapi rasanya seperti penjara. Soraya tidak berani keluar. Ia bekerja secara remote, beralasan sakit pada kantornya. Bimo masih di rumah sakit, dijaga oleh 2 orang sekuriti sewaan Pak Arif. Polisi sudah mulai menyelidiki Yola, tapi seperti dugaan, jejaknya bersih. Nama palsu, alamat palsu, bahkan sidik jari di rumah Soraya ternyata minim, karena dia sepertinya memakai sarung tangan transparan atau rajin mengelap benda yang disentuhnya. Sore itu, bel pintu apartemen berbunyi. Santi yang sedang menonton TV langsung tegang. Soraya memberi kode diam. Mereka melihat monitor intercom. Seorang kurir paket berseragam oranye berdiri di depan pintu, membawa kotak sedang. Atas nama Bu Soraya, suara kurir terdengar dari speaker. Soraya mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu dia di sini kecuali Pak Arif. Apakah Pak Arif mengirim dokumen? Taruh di depan pintu saja, Mas, kata Soraya lewat intercom. Kurir itu meletakkan paket dan pergi. Soraya menunggu 5 menit penuh sampai lorong benar-benar sepi, lalu membuka pintu sedikit, menarik paket itu masuk, dan mengunci pintu lagi secepat kilat. Kotak itu dibungkus kertas coklat polos. Tidak ada nama pengirim. Hanya tertulis, untuk Soraya, yang sedang bersembunyi di atas awan. Di atas awan? Gumam Santi ngeri. Dia tahu kita di lantai tinggi. Dengan hati-hati, Soraya membuka lakban paket itu menggunakan gunting. Ia membukanya perlahan, takut ada mekanisme berbahaya. Isinya bukan bom. Isinya adalah sebuah gaun. Gaun tidur sutra warna merah milik Soraya yang hilang dari lemari rumahnya. Gaun yang paling disukai Bimo. Di atas gaun itu, tergeletak setangkai bunga melati putih yang masih segar. Wanginya langsung menyeruak memenuhi ruang tamu apartemen, bersaing dengan dinginnya AC. Bunga kematian. Dan ada selembar foto Polaroid. Foto itu diambil dari jarak jauh, angle dari gedung seberang apartemen Pak Arif. Foto jendela apartemen tempat mereka berada sekarang. Di foto itu terlihat siluet Soraya yang sedang berdiri di dekat jendela pagi ini sambil minum kopi. Di balik foto ada tulisan tangan yang rapi dan elegan. Jendelanya bagus. Sayang kacanya tidak anti peluru. Keluar dan hadapi aku, atau aku yang akan masuk? PS. Suamimu menangis lucu sekali saat ditelepon tadi. Soraya menjatuhkan foto itu. Tangannya gemetar hebat. Jarak gedung seberang cukup jauh, tapi dengan lensa tele yang tepat,
Yola bisa melihat setiap gerak-gerik mereka. Dia ada di gedung seberang, bisik Soraya, matanya menatap horor ke arah jendela besar apartemen yang tirainya terbuka lebar. Tutup tirainya. Cepat! Teriak Santi histeris sambil merangkak di lantai untuk menarik tali gorden. Soraya berdiri kaku. Rasa takut itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah yang dingin dan pekat. Wanita ini, Yola telah mengambil rumahnya, suaminya, mobilnya, dan sekarang ketenangannya. Dia pikir dia adalah pemburu. Soraya berjalan mendekati jendela, mengabaikan teriakan Santi. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke gedung apartemen di seberang yang berjarak sekitar 200 meter. Ia tidak tahu di jendela mana Yola berada, tapi ia yakin Yola sedang melihatnya lewat lensa teropong atau kamera. Soraya mengangkat tangannya, dan perlahan mengacungkan jari tengah ke arah gedung seberang. Sebuah tantangan terbuka. "Kau mau main?" desis Soraya pada kaca jendela. "Ayo kita main. Tapi kali ini, aku yang buat aturannya." Soraya menutup tirai dengan sentakan keras. "San," kata Soraya, berbalik menatap sahabatnya dengan wajah yang sudah tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan tekad membunuh. "Telepon Pak Arif. Kita nggak akan sembunyi lagi. Kita akan jadikan Bimo umpan hidup. Malam ini juga." Malam di apartemen Pak Arif terasa panjang dan mencekam. Tirai jendela besar tertutup rapat, menghalangi pandangan dari gedung seberang, namun tidak bisa menghalangi rasa paranoia yang merayap di punggung Soraya. Di meja makan yang kini berubah menjadi pusat komando, Pak Arif meletakkan tumpukan dokumen hasil cetakan. Wajah pengacara senior itu tampak suram di bawah cahaya lampu gantung. "Kita menemukan sesuatu, tapi ini bukan kabar baik," buka Pak Arif tanpa basa-basi. Soraya dan Santi mendekat. "Tim detektif swasta saya berhasil melacak wajah wanita di foto yang kamu ambil, Soraya. Kami mencocokkannya dengan database kependudukan dan catatan kriminal lama menggunakan pengenalan wajah biometrik," jelas Pak Arif sambil menunjuk sebuah foto mugshot, foto tahanan, yang buram, tertanggal 5 tahun lalu. Di foto itu, wanita tersebut berambut pendek dan dicat pirang. Tapi struktur tulang pipi dan tatapan matanya yang tajam tak bisa menipu. "Itu Yola. Atau siapapun namanya." "Namanya bukan Yola," kata Pak Arif. "Nama aslinya Reni Sastrowardoyo, tapi di dunia bawah tanah dia dikenal sebagai Elara. Dia residivis kasus penipuan asuransi di Surabaya dan Semarang." "Penipuan asuransi?" ulang Soraya. "Lebih buruk," lanjut Pak Arif, nada suaranya memberat. 5 tahun lalu, dia menjadi tersangka utama atas kematian tunangannya yang tergelincir saat mendaki Gunung Semeru. Polis asuransi tunangannya cair sebesar 2 miliar rupiah, dan Elara adalah ahli waris tunggal. Polisi tidak bisa membuktikan keterlibatannya karena kurang bukti, jadi dia bebas. Santi menutup mulutnya, ngeri. "Jadi dia, Black Widow?" "Pemain spesialis," koreksi Pak Arif. "Modusnya selalu sama. Mendekati pria mapan yang terlihat lemah atau kesepian dalam pernikahannya, memanipulasi mereka untuk mengalihkan aset atau asuransi, lalu menyingkirkan pasangannya. Atau dalam kasusmu, menyingkirkan istrinya dulu agar si suami bisa mencairkan klaim, baru kemudian dia menguasai si suami sepenuhnya." Soraya menatap foto Reni alias Elara alias Yola itu. Wanita itu tersenyum miring di foto tahanannya, seolah mengejek hukum. "Bimo adalah target yang sempurna," gumam Soraya pahit. "Suami yang merasa kurang dihargai istri yang sibuk, punya akses ke aset besar, tapi cukup bodoh untuk dimanipulasi." "Ada satu lagi," tambah Pak Arif, mengeluarkan lembar mutasi rekening koran yang lebih detail. "Ingat transfer ke CV Maju Bersama yang dilakukan Bimo? Kami melacak aliran dananya. Uang itu tidak diparkir di sana. Uang itu langsung ditarik tunai di berbagai ATM di pinggiran Jakarta oleh orang suruhan. Tapi, pola penarikannya menarik. Lokasinya selalu berdekatan dengan klinik bedah plastik ilegal." "Dia mengubah wajahnya?" tanya Santi. "Mungkin sedikit perbaikan agar tidak dikenali polisi lama. Tapi yang jelas, dia butuh uang tunai sekarang. Dia sedang terdesak." Penjahat yang terdesak uang biasanya ceroboh dan agresif. Itu sebabnya dia meneror kamu dengan paket bunga melati itu. Dia ingin kamu panik dan membuat kesalahan.
Soraya menyentuh bekas cincin kawin di jarinya yang kini terasa panas. Dia butuh uang, dan dia butuh Bimo untuk tanda tangan pencairan aset. Itu kuncinya. Soraya mengangkat wajahnya, menatap Pak Arif dengan tatapan dingin yang baru. Ketakutan di matanya sudah hilang, digantikan oleh kalkulasi bisnis yang tajam. Pak Arif, besok pagi tolong buatkan draft surat gugatan cerai dan pembekuan seluruh aset bersama. Kita bocorkan info ini ke media sosial atau ke sumber yang bisa didengar Yola. Kamu mau memancing dia keluar? Saya mau mematikan keran uangnya, jawab Soraya tegas. Kalau dia tahu aset Bimo akan dibekukan pengadilan dalam 24 jam karena gugatan cerai, dia tidak punya pilihan selain memaksa Bimo bertindak malam ini juga. Dia akan mendatangi Bimo. Itu berbahaya buat Bimo, kata Santi. Soraya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Bimo yang membawa iblis itu masuk ke rumah kami, San. Sekarang giliran dia menjamu tamunya. Sebelum menjalankan rencana besarnya, Soraya butuh satu konfirmasi terakhir. Ia tidak bisa datang ke rumah sakit karena risiko keamanannya terlalu tinggi, jadi ia mengatur panggilan video terenkripsi ke tablet yang dipegang oleh kepala sekuriti penjaga kamar Bimo. Wajah Bimo muncul di layar tablet Soraya. Ia terlihat sedikit lebih baik. Bengkak di matanya mulai mengempes, meski wajahnya masih penuh warna ungu dan biru. Ra? Panggil Bimo lemah saat melihat wajah istrinya di layar. Kamu baik-baik saja? Kamu di mana? Tempat aman, jawab Soraya singkat. Ia tidak berbasa-basi. Bimo, aku sudah tahu siapa Yola. Namanya Reni alias Lara. Dia pembunuh spesialis asuransi. Mata Bimo membelalak. Ketakutan murni terpancar di sana. Pembunuh? Ya. Dan sekarang aku mau tanya satu hal. Dan kamu harus jawab jujur karena nyawamu tergantung pada jawaban ini. Tekan Soraya. Apa-apa itu? Polis asuransi jiwaku yang diubah penerima manfaatnya jadi kamu minggu lalu. Tanda tangannya digital. Siapa yang melakukan otorisasi di aplikasi? Kamu atau dia? Bimo terdiam. Jakunnya naik turun. Keringat dingin mulai muncul di dahinya yang diperban. Jawab, Bimo, bentak Soraya. Aku. Suara Bimo bergetar. Aku yang kasih passwordnya ke dia, tapi aku nggak bermaksud biar kamu mati. Ra? Sumpah. Dia bilang itu cuma buat jaminan masa depan kalau kita nikah nanti. Dia bilang itu prosedur standar investasi. Investasi. Soraya tertawa, tawa yang kering dan hampa. Kamu memberikan akses ke nyawaku sebagai investasi, selingkuhanmu? Kamu sebodoh itu, atau sejahat itu? Aku dihipnotis janji-janjinya. Ra? Aku salah. Aku pikir dia wanita karir sukses yang bisa bantu kelola keuangan kita yang berantakan karena kamu sibuk terus. Bimo mulai membela diri, dan itu membuat Soraya semakin muak. Keuangan kita tidak berantakan, Bimo. Gaya hidupmu yang berantakan, koreksi Soraya tajam. Dengar baik-baik. Besok pagi, pengacara akan mengajukan pembekuan aset. Semua rekeningmu, rekeningku, deposito, tanah, rumah, semuanya akan dikunci. Tidak ada satu rupiah pun yang bisa keluar. Apa? Kenapa? Bimo panik. Kalau dibekukan, gimana biaya rumah sakitku? Gimana kalau Yola marah? Justru itu tujuannya, kata Soraya dingin. Saat Yola tahu keran uangnya akan mati total besok pagi, dia akan panik. Dia akan mendatangimu malam ini untuk memaksamu mentransfer apapun yang tersisa sebelum bank tutup buku, atau sebelum pengadilan mengetuk palu. Kamu jadiin aku umpan. Bimo menyadari rencana istrinya. Suaranya mencicit ngeri. Dia bakal bunuh aku. Ra? Dia bawa pistol. Dia bawa orang suruhan. Kamu aman? Ada polisi berpakaian preman dan sekuriti Pak Arif di sana? Bohong Soraya. Sebenarnya, penjagaan memang ada, tapi Soraya sengaja meminta penjagaan terlihat sedikit longgar untuk memberi celah Yola masuk. Jika penjagaan terlalu ketat, Yola tidak akan mendekat. Ra, tolong, jangan lakuin ini. Mohon Bimo. Kamu yang buka pintu untuk dia, Mas. Sekarang kamu yang harus menutupnya,
kata Soraya, lalu memutus sambungan video. Layar menjadi gelap. Soraya menatap pantulan wajahnya sendiri di layar tablet. Ia tidak mengenali wanita itu lagi. Wanita yang dulu lembut dan pemaaf itu sudah mati di malam ia melihat suaminya diranjang dengan wanita lain. Yang tersisa hanyalah wanita yang bertahan hidup. "Sudah siap?" tanya Pak Arif yang berdiri di belakangnya. "Lakukan," perintah Soraya. Rencana dijalankan dengan presisi militer. Pukul 15 WIB, akun gosip anonim di Instagram, yang diam-diam dibayar oleh tim Pak Arif, mengunggah sebuah blind item, berita tanpa nama jelas tapi ciri-cirinya nyata. Seorang pengusaha properti wanita inisial S dikabarkan akan menggugat cerai suaminya B besok pagi. Kabarnya, seluruh aset senilai puluhan miliar akan langsung dibekukan pengadilan karena dugaan penggelapan oleh sang suami. "Siap-siap miskin mendadak nih, Mas B." Postingan itu viral dalam hitungan menit di lingkup sosialita Jakarta. Soraya tahu, Yola pasti memantaunya. Yola tidak akan melewatkan berita soal uang. Pukul 17 WIB, Pak Arif menerima notifikasi dari bank. Ada percobaan akses ke internet banking BIMO dari IP address yang disamarkan. Gagal karena password sudah diganti oleh tim Pak Arif. Dia sudah mulai menggigit, lapor Pak Arif. Dia mencoba membobol rekening. Saat sadar akses digitalnya tertutup, dia akan beralih ke cara manual. Fisik. Dia harus memaksa BIMO tanda tangan surat kuasa atau cek fisik, kata Soraya. Dia akan ke rumah sakit. Pukul 19 WIB, hujan deras mengguyur Jakarta. Kilat menyambar-nyambar, menciptakan latar suara yang sempurna untuk drama malam itu. Soraya, Santi, dan Pak Arif bergerak menuju rumah sakit. Mereka tidak masuk ke ruang perawatan, melainkan ke ruang monitoring CCTV di pos keamanan rumah sakit yang sudah dikoordinasikan. Di layar monitor, Soraya bisa melihat lorong lantai 5, tempat kamar VVIP BIMO berada. Lorong itu sepi. Hanya ada satu perawat jaga di Nurse Station dan 2 security, anak buah Pak Arif, yang duduk santai di ujung lorong sambil minum kopi. Terlihat terlalu gampang, gumam Santi khawatir. Yola nggak bodoh. Dia pasti tahu ini jebakan. Dia putus asa, San. Dan orang putus asa seringkali nekat. Jawab Soraya, matanya tak lepas dari layar. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebuah mobil van catering makanan berhenti di loading dock belakang rumah sakit. 2 orang pria berseragam catering menurunkan boks makanan. Salah satunya memakai topi yang ditarik rendah. "Cek kamera loading dock," perintah Pak Arif pada petugas keamanan. Di layar lain, terlihat salah satu pria catering itu berjalan memisahkan diri menuju lift barang. Gerak-geriknya mencurigakan. "Itu bukan Yola," kata Soraya. "Posturnya laki-laki. Terlalu tegap." "Mungkin orang suruhannya," kata Pak Arif. "Siapkan tim penyergap." "Tunggu, tahan Soraya." Matanya menyipit melihat layar yang menampilkan lobi utama. Di tengah keramaian pengunjung yang berteduh dari hujan, seorang wanita tua dengan kursi roda didorong oleh seorang perawat bermasker masuk ke lobi. Perawat itu memakai seragam rumah sakit standar, tapi sepatunya, Soraya menekan tombol zoom di konsol CCTV. Sepatu kets putih yang dipakai perawat itu terlihat kotor oleh lumpur merah. Lumpur yang sama dengan yang ada di area konstruksi di sebelah apartemen persembunyian Yola yang dilacak Pak Arif. Dan cara berjalannya tegap, cepat, tidak seperti perawat yang sedang santai mendorong pasien. "Itu dia," desis Soraya. "Perawat itu. Yola." "Dia menyamar jadi perawat," kata Santi. "Pintar. Nggak ada yang curiga." "Biarkan dia naik," perintah Soraya dingin. "Jangan tangkap di lobi. Biarkan dia masuk ke kamar BIMO. Aku mau dengar apa yang dia katakan. Aku mau rekaman suaranya sebagai bukti pemerasan dan percobaan pembunuhan." Pak Arif memberi kode lewat radio talkie ke timnya. Target terlihat. Suspek wanita seragam perawat. Biarkan masuk ke zona merah. Hold fire. Ketegangan di ruang monitor memuncak. Yola mendorong kursi roda kosong itu masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai 5. Pintu lift tertutup. Iblis itu sedang naik ke atas. Lantai 5 sunyi senyap. Hujan memukul kaca jendela di ujung lorong. Pintu lift berdenting. Yola keluar,
meninggalkan kursi roda di dalam lift. Ia berjalan dengan percaya diri menuju Nurse Station. Perawat jaga yang asli sedang ke kamar mandi. Sebuah kebetulan yang sudah diatur tim Pak Arif. Yola mengambil nampan obat yang ada di meja, berpura-pura mengecek daftar pasien, lalu berjalan lurus ke kamar 505. Kamar Bimo. Dua security Pak Arif di ujung lorong pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, membiarkan Yola lewat. Yola melirik mereka sekilas dari balik maskernya, tangannya meraba saku seragamnya. Ada tonjolan benda keras di sana. Pistol atau pisau. Soraya menahan napas di ruang monitor. Yola membuka pintu kamar 505 dan menyelinap masuk. Di dalam kamar, Bimo sedang berbaring gelisah. Ia tahu rencana ini, tapi tetap saja keringat dingin membasahi bajunya. Saat pintu terbuka, ia tersentak kaget. "Suster, infus saya macet," kata Bimo gugup. Perawat itu mendekat ke sisi tempat tidur, meletakkan nampan dengan kasar hingga menimbulkan bunyi klontang. Ia menurunkan maskernya perlahan. Wajah cantik itu menyeringai. Senyum yang dulu membuat Bimo jatuh cinta, kini terlihat seperti seringaian serigala. "Halo, sayang," sapa Yola lembut. "Kudengar kamu mau jadi miskin besok pagi? Sayang sekali, padahal aku butuh modal buat lari." "Yola." Bimo mundur sampai punggungnya menabrak headboard kasur. "Kamu ngapain di sini? Ada polisi di luar." "Polisi bodoh yang main HP itu." Yola tertawa meremehkan. Ia mengeluarkan sebuah suntikan dari sakunya. Cairannya bening. "Bukan obat tidur kali ini. Tenang saja. Ini cepat kok. Kalium klorida. Serangan jantung instan. Gak akan ada yang curiga karena kamu memang habis dihajar babak belur, jantungmu lemah." "Jangan, Yol, aku bisa kasih uang." Bimo memohon, tangannya terangkat. "Di brankas rumah. Ada emas batangan. Ambil kuncinya di tasku." "Emas batangan gak cukup, Bimo," bentak Yola, suaranya berubah tajam. Wajah aslinya keluar. "Aku butuh akses ke rekening offshore yang kamu banggakan itu. Transfer sekarang lewat HPMU, atau suntikan ini masuk ke lehermu." "HP-ku diambil Soraya," teriak Bimo. Yola terdiam sejenak. Matanya berkilat marah. Sialan perempuan itu. Dia benar-benar pengganggu. Yola mendekatkan wajahnya ke wajah Bimo, mencengkeram rahang pria itu dengan kuku-kukunya yang panjang. "Kalau begitu, kamu gak berguna lagi. Lebih baik kamu mati sekarang. Kalau kamu mati sebelum aset dibekukan besok, sebagai istri siri yang punya surat nikah palsu, yang sudah kusiapkan, aku bisa coba gugat warisan. Sedikit drama hukum lebih baik daripada gak dapat apa-apa." Yola mengangkat suntikan itu, membidik nadi di leher Bimo. "Tunggu, tunggu," teriak Bimo histeris. "Bukan salahku. Soraya yang paksa. Dia tahu semuanya. Dia yang jebak kamu ke sini." Gerakan tangan Yola terhenti 1 sentimeter dari kulit leher Bimo. Ia menatap Bimo dengan tatapan aneh. "Jebakan?" "Iya. Dia nonton kita sekarang. Ada kamera." Bimo menunjuk ke arah detektor asap di langit-langit, mengkhianati rencana Soraya demi menyelamatkan nyawanya sendiri yang pengecut. Di ruang monitor, Santi mengumpat kasar. "Dasar laki-laki sampah. Dia malah membocorkan posisi kamera." Yola menoleh ke arah kamera tersembunyi itu. Ia tersenyum, melambaikan tangan memegang suntikan. "Halo, Soraya. Mau nonton suami tercintamu mati live streaming?" Yola kembali menghadap Bimo, siap menusukkan jarum. "Serbu. Sekarang," teriak Pak Arif ke radio talkie. Pintu kamar mendadak didobrak dari luar. "Polisi, jatuhkan senjata." Namun Yola lebih cepat. Bukannya menyerah, dia malah menarik tubuh Bimo, menjadikannya tameng hidup, dan menempelkan ujung jarum suntik itu tepat di arteri karotis Bimo. "Mundur, atau suami kesayangannya mati," teriak Yola. Polisi berhenti di ambang pintu, senjata terarah. Situasi standoff. Ketegangan menggantung di udara. Soraya berlari dari ruang monitor menuju lantai 5, diikuti Santi yang berusaha menahannya. Tapi adrenalin Soraya terlalu tinggi.
Ia harus melihat akhir drama ini dengan mata kepalanya sendiri. Saat Soraya sampai di depan pintu kamar yang terbuka, ia melihat pemandangan itu. Yola berdiri di belakang Bimo, mencengkeram leher suaminya, jarum suntik siap menembus kulit. Bimo menangis seperti anak kecil, kakinya gemetar. "Yola, sudah berakhir," kata Soraya lantang, melangkah masuk melewati barisan polisi. "Soraya, jangan mendekat," teriak Pak Arif. Soraya mengabaikannya. Ia menatap mata Yola lurus-lurus. "Gedung ini dikepung. Kamu nggak bisa keluar." "Aku bisa bawa satu nyawa bersamaku," desis Yola. "Suamimu ini." Soraya tertawa pelan. Tawa yang membuat Yola dan Bimo bingung. "Suamiku?" Soraya menggeleng. "Kamu pikir aku peduli kalau dia mati? Laki-laki yang mengizinkan wanita lain tidur di ranjangku? Laki-laki yang memberi akses asuransi kematianku? Silakan. Bunuh saja dia. Kamu justru membantuku. Kalau dia mati, aku jadi janda kaya raya, dan kamu masuk penjara seumur hidup. Win-win solution." Mata Bimo membelalak tak percaya. "Rah, kamu tega." "Kamu yang tega duluan, Mas," balas Soraya dingin. "Kamu pikir aku nggak tahu? Aku sudah dengar rekaman suara di HPMU yang lupa kamu hapus. Rekaman percakapanmu dengan Yola sebulan lalu." Soraya mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah file audio dengan volume maksimal. Suara Bimo terdengar jelas dari speaker. "Aku capek, Yol. Soraya terlalu dominan. Kadang aku berharap dia hilang aja. Kalau dia pergi, kita bisa nikmati hartanya berdua tanpa ada yang ngatur-ngatur aku lagi." Suara Yola di rekaman menjawab, "Aku bisa atur itu, sayang. Asal kamu berani." Suara Bimo, "Lakukan apa aja. Asal aku nggak terlibat langsung." Keheningan melanda ruangan itu. Bimo pucat pasi. Rahasianya terbongkar. Ternyata Bimo bukan hanya korban manipulasi. Dia adalah inisiator ide kematian Soraya, meski dia terlalu pengecut untuk melakukannya sendiri. "Kamu..." Yola menatap Bimo dengan jijik. "Kamu bilang kamu cinta mati sama istrimu saat aku mau bunuh dia kemarin? Ternyata kamu cuma takut di penjara." Bimo tergagap. Itu cuma omongan emosi sesaat." Laki-laki pengecut, ludah Yola. Pegangan Yola pada Bimo sedikit melonggar, karena terkejut dengan kartu as yang dibuka Soraya. Momen itu dimanfaatkan oleh tim SWAT. Dor! Sebuah tembakan jitu dari penembak runduk di gedung seberang, tim bantuan polisi, menembus kaca jendela kamar, mengenai bahu kanan Yola yang memegang suntikan. "ARGH!" Yola menjerit, suntikan terlepas dari tangannya. Bimo langsung merosot jatuh ke lantai, merangkak menjauh seperti tikus. Polisi segera menyerbu masuk, menindih Yola ke lantai. Wanita itu meronta-ronta, berteriak memaki dalam bahasa asing, lalu tertawa histeris seperti orang gila. Soraya berdiri diam di tengah kekacauan itu. Ia melihat Yola diborgol dan diseret keluar. Ia melihat Bimo yang gemetar di sudut ruangan, celananya basah karena mengompol saking takutnya. Bimo mendongak, menatap Soraya dengan tatapan memelas. "Rah, aku bisa jelasin rekaman itu, aku?" Soraya menatapnya tanpa emosi. Tatapan yang lebih menyakitkan daripada tamparan. "Pak polisi," panggil Soraya tenang, "tolong amankan juga laki-laki ini. Dia terlibat dalam perencanaan pembunuhan berencana terhadap saya. Bukti rekamannya sudah saya kirim ke penyidik." "Ra, istriku. Jangan. Aku suamimu," teriak Bimo saat polisi menariknya berdiri dan memakaikan borgol di tangannya. Soraya berbalik badan, berjalan keluar dari kamar itu. Di lorong, ia berpapasan dengan Santi yang menangis lega. Soraya memeluk sahabatnya sebentar, lalu berjalan menuju lift. Malam ini badai di luar mulai reda, tapi badai di hati Soraya baru saja selesai menyapu bersih puing-puing rumah tangganya, menyisakan fondasi kosong yang siap dibangun ulang sendiri. Namun, saat pintu lift hendak tertutup, Soraya melihat Pak Arif berlari kecil ke arahnya dengan wajah panik. "Soraya, jangan turun dulu." "Kenapa, Pak? Sudah selesai kan?" "Belum," napas Pak Arif memburu. "Kami baru saja periksa tas yang dibawa Yola. Ada pemicu bom jarak jauh."
Dia bilang dia pasang hadiah perpisahan di tempat yang paling kamu sayang. Jantung Soraya berhenti berdetak. Tempat yang paling ia sayang. Bukan mobil. Bukan kantor. Rumah. Bisik Soraya. Rumah impiannya. Dan detik itu juga, dari kejauhan arah Jakarta Selatan, terdengar dentuman samar yang menggetarkan kaca-kaca gedung rumah sakit. Langit malam di kejauhan menyala merah. Soraya berdiri mematung di seberang jalan, dibatasi oleh garis polisi berwarna kuning yang berkibar tertiup angin malam. Wajahnya diterangi oleh cahaya oranye yang menari-nari liar di depannya. Panas api itu menyengat kulit pipinya, tapi hatinya terasa sedingin es. Rumah itu, rumah nomor 8B yang ia banggakan, kini tak lebih dari kerangka beton yang menghitam dimakan api. Petugas pemadam kebakaran masih sibuk menyemprotkan air ke sisa-sisa titik api di lantai 2, tepat di kamar tidur utama. Kamar di mana ia menemukan pengkhianatan itu. Atap rumah telah runtuh sebagian, menimpa ruang tengah tempat ia dan Bimo biasa menghabiskan akhir pekan menonton film. Ledakannya berasal dari dapur. Seorang petugas pemadam memberi laporan awal kepada polisi di dekat Soraya. Sepertinya saluran gas LPG yang dipotong dan dipicu oleh detonator jarak jauh. Ledakannya cukup kuat untuk meruntuhkan struktur belakang. Soraya tidak menangis. Air matanya sudah kering di rumah sakit tadi. Ia hanya menatap nanar pada jendela kamar lantai 2 yang kini bolong menghitam. Di sanalah dunianya runtuh 3 hari yang lalu. Dan malam ini, runtuhnya dunia itu dimanifestasikan secara fisik. Bu Soraya, suara Pak Arif terdengar lembut di sampingnya. Pengacara tua itu menepuk bahu Soraya pelan. Syukurlah ibu tidak pulang ke sana. Kalau kita tidak menahan ibu di rumah sakit. Soraya mengangguk pelan. Yola, atau Lara, benar-benar berniat menghapusnya dari muka bumi. Jika Soraya pulang setelah drama di rumah sakit, ia pasti akan menyalakan lampu atau kompor, dan boom. Tamat. Dia menghancurkan segalanya. Pak, bisik Soraya, suaranya parau terkena asap. Foto pernikahan kami, album masa kecil saya, baju-baju kerja saya, semuanya habis. Harta bisa dicari lagi, Bu. Nyawa tidak ada gantinya, hibur Pak Arif bijak. Tiba-tiba, seorang tetangga, Bu RT yang rumahnya berjarak 3 rumah dari sana, berlari menghampiri Soraya dengan daster yang masih tertutup jaket. Mbak Soraya. Ya ampun, Mbak, seru Bu RT histeris. Saya dengar ledakannya kencang sekali. Saya kira gempa bumi. Mas Bimo mana? Kok Mbak sendirian? Pertanyaan polos itu menusuk. Soraya menatap tetangganya itu, lalu tersenyum tipis, senyum yang mengandung ribuan luka. Mas Bimo sudah tidak ada di sini, Bu, jawab Soraya ambigu. Ia tidak punya energi untuk menjelaskan bahwa suaminya sedang diinterogasi di kantor polisi sebagai tersangka pembunuhan berencana. Soraya kembali menatap puing-puing itu. Anehnya, di tengah kehancuran itu, ia merasakan sedikit kelegaan. Rumah ini adalah saksi bisu kebohongan Bimo selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Rumah ini menyimpan jejak Yola yang pernah tidur di ranjangnya. Dengan terbakarnya rumah ini, jejak kotor itu ikut hangus. Api itu membersihkan dosa yang menempel di dinding-dindingnya. Santi datang menembus kerumunan, membawa sebotol air mineral. Ra, ayo kita pergi dari sini. Asapnya nggak bagus buat lo. Polisi butuh keterangan tambahan besok pagi, sekarang lo harus istirahat. Soraya menerima botol itu, meneguknya sedikit. San, lo tahu apa yang lucu? Apa? Santi menatapnya cemas, takut Soraya mulai kehilangan akal sehat. Gue kerja keras pagi siang malam, lembur sampai tifus, cuma buat bayar cicilan rumah ini. Gue pikir rumah ini adalah simbol kesuksesan gue, simbol keluarga bahagia gue, kata Soraya, matanya menerawang. Ternyata, gue cuma membangun penjara emas buat diri gue sendiri. Dan sekarang, penjara itu sudah terbakar. Santi merangkul bahu sahabatnya erat-erat. Lo nggak kehilangan segalanya, Ra. Lo masih punya diri lo sendiri. Lo masih punya gue. Lo masih punya karir lo. Dan yang paling penting, lo menang. Lo selamat. Soraya menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara yang bercampur bau hangus kayu dan plastik. Ia berbalik badan,
memunggungi neraka yang dulu ia sebut rumah. Ayo pergi, San. Nggak ada lagi yang perlu dilihat di sini. Cuma sampah. 2 hari kemudian, di ruang interogasi Polres Jakarta Selatan. Ruangan itu dingin, berdinding abu-abu, dengan cermin satu arah yang besar. Soraya duduk di kursi besi, berhadapan dengan penyidik. Namun permintaannya hari ini bukan untuk diperiksa, melainkan untuk bertemu. Ia butuh penutup. Closer. Ibu yakin mau bertemu tersangka Reni alias Yola dulu? Tanya Kompol Haryo, penyidik senior yang menangani kasus ini. Dia sangat manipulatif, Bu. Psikiater kami menyatakan dia memiliki kecenderungan psikopat narsistik. Saya perlu tahu satu hal, Pak. Setelah itu saya tidak akan pernah mau melihat wajahnya lagi, jawab Soraya tegas. Polisi mengangguk, lalu memberi kode. Pintu besi di seberang terbuka. Yola masuk dengan tangan terborgol, dikawal 2 polwan. Bahu kanannya dibalut perban tebal bekas tembakan, membuatnya berjalan sedikit miring. Wajah cantiknya terlihat pucat tanpa make-up, dan rambutnya kusut. Namun, mata itu masih menyala dengan api kebencian yang sama. Yola duduk, menatap Soraya sambil menyeringai. Hai, janda kembang, sapa Yola sinis. Oh maaf, calon janda. Gimana rasanya jadi gelandangan? Rumahmu enak dipandang saat terbakar? Soraya tidak terpancing. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja, tenang dan terkendali. Ia sudah berlatih mental untuk momen ini. Rumah itu diasuransikan, Yola. All risk. Termasuk kebakaran akibat huru-hara atau tindak kriminal. Klaimnya cair 2 kali lipat dari harga pasar. Bohong Soraya dengan wajah datar. Padahal klaimnya masih diproses. Tapi ia ingin melihat reaksi Yola. Jadi terima kasih. Kamu baru saja memberiku modal tunai untuk beli villa di Bali. Senyum di wajah Yola luntur seketika. Ia mendengus kesal. Dasar orang kaya. Selalu menang. Kenapa Bimo? Tanya Soraya langsung ke intinya. Dari sekian banyak laki-laki di Jakarta, kenapa kamu pilih suamiku yang lemah itu? Yola tertawa kecil. Justru karena dia lemah, Soraya. Laki-laki kuat susah disetir. Laki-laki setia membosankan. Tapi Bimo, dia tipe laki-laki yang punya ego tinggi tapi kemampuan rendah. Dia merasa insecure sama kesuksesanmu. Dia merasa kecil di hadapanmu. Aku cuma datang, kasih sedikit pujian, kasih rasa, dibutuhkan, dan dia langsung bertekuk lutut seperti anjing penurut. Kata-kata itu menampar Soraya. Bukan karena Yola jahat, tapi karena itu benar. Dia cerita semuanya ke aku. Lanjut Yola, matanya berbinar jahat. Dia bilang kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu dominan. Dia merasa dikebiri. Saat aku tawarkan ide untuk menghilangkan kamu, awalnya dia takut. Tapi matanya bersinar, Soraya. Dia membayangkan hidup bebas dengan hartamu tanpa harus dengar omelanmu lagi. Dia bukan korban. Dia partner. Aku tahu, jawab Soraya tenang. Rekaman itu sudah cukup menjelaskan. Baguslah kalau kamu sadar. Jangan pernah kasihani dia, Yola menyandarkan punggungnya. Omong-omong, rem mobilmu itu, aku yang potong sendiri. Rapi kan? Aku belajar dari mantanku yang montir. Sangat rapi. Sampai membawamu ke penjara seumur hidup. Balas Soraya sambil berdiri. Nikmati waktu tidurmu di sel, Yola. Tidak ada kasur empuk, tidak ada AC, dan tidak ada laki-laki bodoh yang bisa kamu manfaatkan. Soraya mengetuk pintu, minta keluar. Soraya, panggil Yola tiba-tiba. Soraya berhenti tanpa menoleh. Satu hal yang aku kagumi dari kamu. Kamu tidak teriak saat lihat kami di kasur. Kamu tenang. Itu menakutkan. Mungkin kita sebenarnya mirip. Soraya menoleh sedikit. Bedanya, aku menggunakan otakku untuk membangun hidup. Kamu menggunakannya untuk menghancurkan hidup orang. Kita tidak sama. Kamu cuma parasit. Pintu tertutup, meninggalkan Yola yang terdiam untuk pertama kalinya. Berikutnya, giliran Bimo. Saat Bimo dibawa masuk, perbedaannya sangat kontras. Bimo terlihat kurus, matanya bengkak, dan ia menangis begitu melihat Soraya. Ra,
Sayang. Bimo mencoba meraih tangan Soraya, tapi tangannya tertahan borgol yang dikaitkan ke meja. Maafin aku, Ra. Aku dijebak. Aku diguna-guna sama perempuan itu. Aku nggak sadar. Soraya menatap laki-laki yang pernah ia cintai selama 5 tahun itu. Dulu, ia melihat Bimo sebagai pelindung. Sekarang, ia hanya melihat seorang pengecut yang menyedihkan. Berhenti berakting, Mas, potong Soraya lelah. Aku sudah dengar pengakuan Yola. Aku sudah dengar rekaman suaramu. Kadang aku berharap dia hilang aja. Itu kata-katamu, kan? Bimo terdiam, wajahnya pucat. Itu cuma curhat. Ra, aku lagi stres. Kamu ingin aku mati demi uang asuransi 10 miliar, kata Soraya dingin. Kamu jual istrimu sendiri demi gaya hidup dan validasi dari pelacur yang bahkan pakai nama palsu. Aku hilaf, Ra, tolong cabut laporannya. Kalau kamu cabut, aku janji bakal perbaiki semuanya. Kita bangun rumah lagi, kita mulai dari nol. Bimo memohon histeris. Soraya menggeleng pelan, senyum miris tersungging di bibirnya. Tidak ada, kita, lagi, Bimo. Gugatan cerai sudah masuk pengadilan agama pagi ini. Dan soal pidana, itu urusan negara. Percobaan pembunuhan berencana bukan delik aduan yang bisa dicabut seenaknya. Soraya berdiri, menatap Bimo untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa benci yang meluap-luap seperti yang ia bayangkan. Hanya ada rasa kosong. Rasa kasihan yang hambar. Dulu aku pulang cepat untuk memberimu kejutan, kata Soraya pelan. Ternyata kejutannya adalah aku akhirnya melihat wajah aslimu. Terima kasih untuk kejutannya, Mas. Selamat tinggal. Soraya, jangan tinggalin aku. Aku bakal mati di penjara, Ra. Soraya. Teriakan Bimo menggema di lorong saat Soraya berjalan keluar. Langkah kakinya bergaung mantap di lantai ubin kantor polisi. Ia tidak menoleh lagi. Punggungnya tegak lurus. Beban berat di pundaknya telah diangkat. 6 bulan berlalu. Proses hukum berjalan lambat dan melelahkan, menguras energi dan emosi Soraya. Namun, ia menjalaninya dengan kepala tegak. Ia hadir di setiap persidangan penting, duduk di barisan depan dengan kacamata hitam, ditemani Pak Arif dan Santi. Media massa meliput kasus ini habis-habisan. Tragedi cinta segitiga berdarah. Suami jual istri demi harta, sosialitas selamat dari maut. Wajah Soraya sempat muncul di beberapa berita, tapi ia menolak semua tawaran wawancara eksklusif. Ia tidak ingin menjual penderitaannya menjadi tontonan. Hari ini adalah sidang putusan. Ruang sidang penuh sesak. Bimo duduk di kursi terdakwa, kepalanya tertunduk dalam. Rambutnya sudah dicukur habis, tubuhnya semakin kurus. Di sebelahnya, Yola duduk dengan wajah bosan, sesekali menguap, seolah ini antrean ban dan bukan penentuan nasibnya. Hakim ketua mengetuk palu untuk membuka sidang. Suasana hening mencekam. Mengadili, suara hakim menggelegar. Bimo terlihat komat-kamit berdoa. Yola memainkan kukunya. Menyatakan terdakwa Reni Sastrowardoyo alias Yola alias Lara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan identitas, penipuan, dan pembakaran properti dengan pemberatan. Hakim menarik napas. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Ruang sidang riuh rendah. Yola hanya mengangkat bahu, tidak terlihat kaget. Hukuman itu maksimal untuk percobaan pembunuhan yang korbannya selamat. Menyatakan terdakwa 2, Bimo Anggara, lanjut hakim. Bimo menegang. Terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta merencanakan pembunuhan, memberikan akses sarana, dan pembiaran tindak pidana. Hakim menatap Bimo tajam. Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun. Tidak. Saya tidak salah. Saya korban. Bimo berteriak histeris, melompat dari kursinya sebelum ditahan oleh petugas kejaksaan. Ia meronta-ronta, menangis meraung memanggil ibunya. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Soraya menghela napas panjang. 15 tahun. Bimo akan keluar saat usianya hampir 50 tahun, dengan catatan kriminal, tanpa harta, dan tanpa keluarga.
Hukuman sosialnya akan jauh lebih lama dari hukuman penjaranya. Santi menggenggam tangan Soraya. Sudah selesai, Ra. Sudah berakhir. Soraya mengangguk. Ya, keadilan sudah ditegakkan. Tapi apa? Tapi waktu 5 tahun yang aku buang untuk mencintai dia tidak akan pernah kembali, jawab Soraya getir. Mereka berjalan keluar dari gedung pengadilan, disambut kilatan lampu kamera wartawan. Soraya tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju mobilnya, membelah kerumunan wartawan tanpa sepatah kata pun. Ia tidak butuh validasi publik. Ia hanya butuh pulang ke apartemen barunya yang tenang. Di dalam mobil, Soraya melepas kacamata hitamnya. Ia melihat pantulan matanya di spion. Mata itu lelah, ada lingkaran hitam tipis di bawahnya, tapi sorotnya jernih. Tidak ada lagi keraguan. Pak Arif, kata Soraya pada pengacaranya yang duduk di depan. Ya, Bu. Tolong urus penjualan tanah bekas rumah itu secepatnya. Berapapun harganya, lepas saja. Saya tidak mau punya aset yang berhubungan dengan masa lalu. Siap, Bu. Sudah ada pengembang yang berminat untuk dijadikan ruko. Bagus. Ruko lebih berguna daripada monumen kesedihan, gumam Soraya. Membersihkan sisa-sisa kehidupan lama ternyata lebih sulit daripada memenangkan sidang. Soraya menghabiskan minggu-minggu berikutnya untuk mengurus administrasi perceraian yang akhirnya ketuk palu seminggu setelah vonis pidana. Ia resmi menyandang status janda. Status yang di masyarakat Indonesia sering dipandang miring. Tapi bagi Soraya, itu adalah gelar kebebasan. Ia pindah ke sebuah unit kondominium di pusat kota. Lebih kecil dari rumah lamanya, tapi pemandangannya menakjubkan, langit Jakarta yang luas tanpa halangan. Satu sore, Soraya sedang membereskan kotak-kotak barang yang berhasil diselamatkan dari kantor Bimo sebelum disita. Ada beberapa barang pribadi Bimo yang dikembalikan polisi. Jam tangan, dompet, dan cincin kawin mereka. Soraya memegang cincin emas putih itu. Di bagian dalamnya terukir Soraya Bimo, forever. Selamanya, dengus Soraya. Ternyata selamanya cuma 5 tahun. Ia menimbang-nimbang cincin itu. Haruskah ia membuangnya ke laut? Terlalu dramatis. Menyimpannya? Menyakitkan. Soraya mengambil keputusan praktis. Ia membawa cincin itu, beserta semua perhiasan pemberian Bimo, ke toko emas. Ia menjual semuanya. Totalnya 25 juta, Bu, kata pelayan toko. Ambil ini, kata Soraya menerima uang tunai itu. Keluar dari toko emas, Soraya langsung menuju sebuah panti asuhan di daerah pinggiran yang bangunannya sudah reot. Ia menyerahkan seluruh uang hasil penjualan, cinta palsu, itu kepada pengurus panti. Untuk perbaikan atap yang bocor, Bu, kata Soraya tersenyum tulus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Ini rezeki besar buat anak-anak. Pengurus panti menangis haru. Soraya merasa dadanya lapang. Uang dari simbol pengkhianatan itu, kini berubah menjadi atap yang melindungi anak-anak yatim dari hujan. Ia telah mengubah energi negatif menjadi sesuatu yang positif. Karma baik untuk melawan karma buruk. Malamnya, Soraya duduk di balkon apartemennya ditemani Santi. Mereka minum teh hangat. Gue bangga sama lo, Ra, kata Santi. Banyak perempuan yang hancur setelah kejadian kayak gini. Tapi lo malah makin bersinar. Karir lo nanjak. Proyek lo sukses. Gue hancur kok, San, aku Soraya jujur. Tiap malam gue masih mimpi buruk. Mimpi dikejar api, mimpi remblong. Gue ke psikolog seminggu 2 kali. Gue susah percaya sama orang baru, apalagi laki-laki. Soraya menatap lampu kota di bawah sana. Tapi gue sadar, kalau gue terus meratapi nasib, si Bimo dan Yola bakal menang. Cara terbaik buat balas dendam bukan dengan membakar mereka balik, tapi dengan hidup bahagia dan sukses tanpa mereka. Santi mengangguk, lalu tersenyum jahil. Ngomong-ngomong, Pak dokter yang ngerawat lo waktu cek kesehatan kemarin nanyain nomor lo tuh. Ganteng, duda anak 1, matang. Soraya tertawa renyah. Tawa pertamanya yang benar-benar lepas sejak malam jahanam itu. Nanti dulu deh, San. Gue lagi menikmati pacaran sama diri gue sendiri. Gue baru sadar,
selama ini gue terlalu sibuk ngurusin Bimo sampai lupa nyenengin Soraya. 1 tahun kemudian. Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Suasana bandara ramai seperti biasa. Soraya berjalan menyeret koper kabinnya yang berwarna rose gold, langkahnya ringan dan percaya diri. Penampilannya berbeda. Rambut panjangnya kini dipotong bob pendek yang segar, memberikan kesan dinamis dan muda. Ia mengenakan blazer santai dan sepatu kets putih yang nyaman. Tidak ada lagi Soraya yang buru-buru, cemas, dan mengejar waktu untuk pulang melayani suami. Hari ini, ia akan terbang ke Eropa. Bukan untuk dinas kantor, bukan untuk menemani suami, tapi untuk liburan solo selama 2 minggu. Solo traveling yang sudah ia impikan sejak kuliah, tapi selalu tertunda, karena Bimo tidak suka jalan jauh. Saat ia duduk menunggu boarding, matanya menangkap sepasang suami istri muda di kursi seberang. Si suami sibuk dengan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri, sementara istrinya di sebelahnya terlihat lelah menggendong bayi, mencoba mengajak suaminya bicara tapi diabaikan. Soraya merasakan denyutan simpati. Dulu, ia ada di posisi itu, diabaikan, meski tanpa bayi. Dulu, ia akan berpikir, mungkin suaminya sibuk kerja. Sekarang, instingnya berteriak lain. Soraya melihat cara si suami menyembunyikan layar ponselnya saat istrinya menoleh. Tanda-tanda kecil itu. Soraya berdiri, berjalan mendekati ibu muda itu. "Mbak, maaf, tisu basahnya jatuh," kata Soraya ramah, mengambilkan tisu yang terjatuh. "Oh, makasih ya Mbak," jawab ibu itu lelah. Soraya menatap ibu itu dalam-dalam, lalu berbisik pelan, "Kamu ibu yang hebat. Jangan lupa untuk menyayangi dirimu sendiri juga ya. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil." Ibu itu tertegun, matanya berkaca-kaca seolah baru mendengar kalimat yang paling ia butuhkan. "Terima kasih." Soraya tersenyum dan berlalu. Ia tidak bisa menyelamatkan semua wanita di dunia, tapi ia bisa menyebarkan sedikit kekuatan. Ponsel Soraya bergetar. Sebuah panggilan masuk. Soraya melihat layar. Nomor tidak dikenal. Dulu, ia akan panik. Ia akan teringat teror Yola. Tapi sekarang, ia tenang. Ia mengangkatnya. "Halo? Halo, Soraya? Ini Rio, dari komunitas running. Jadi ikut lari maraton di Berlin besok lusa?" Suara pria yang berat dan ramah terdengar. Rio, teman barunya di klub lari. Bukan pacar, tapi teman yang menyenangkan. "Jadi dong, yo, gue udah di gate nih," jawab Soraya santai. "Mantap. Siute, Ra, safe flight." Soraya menutup telepon sambil tersenyum. Hidupnya kini penuh dengan orang-orang baru, hobi baru, dan energi baru. Tiba-tiba, pengumuman boarding terdengar. Panggilan terakhir untuk penumpang tujuan Amsterdam. Soraya bangkit berdiri. Ia berjalan menuju gerbang keberangkatan. Di kaca jendela besar bandara, ia melihat bayangannya sendiri. Bukan lagi wanita korban perselingkuhan yang menyedihkan. Bukan lagi istri yang dikhianati. Dia adalah Soraya. Wanita karir yang sukses, penyintas yang tangguh, dan pemilik penuh atas hidupnya sendiri. Ia teringat malam itu, setahun yang lalu. Saat ia pulang 1 hari lebih cepat untuk memberi kejutan. Malam itu adalah malam terburuk dalam hidupnya, tapi juga malam yang menyelamatkannya. Jika ia tidak pulang cepat, mungkin ia sudah mati perlahan digerogoti racun dalam pernikahannya, atau mati konyol dibunuh Yola. Tuhan menyelamatkannya dengan cara yang menyakitkan, tapi efektif. Soraya melangkah masuk ke garbarata pesawat. Ia tidak menoleh ke belakang. Di depannya, langit biru membentang luas. Langit baru untuk Soraya yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dering di hatinya bukan lagi dering tanpa suara yang menjeritkan kesakitan, melainkan melodi kebebasan yang indah. Bebasan 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 yang indah. Bebasan